Ada dunia yang tersembunyi di balik apa yang kita sebut kenyataan. Dunia yang begitu kecil, namun mengatur segalanya. Di dunia ini, partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Benda bisa menghilang, lalu muncul kembali, seakan-akan melompati ruang. Dan yang paling aneh, kenyataan itu sendiri bisa berubah hanya karena kita melihatnya. Tapi tunggu dulu, jangan langsung pergi. Saya tahu semua ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi dalam video ini, kita tidak sedang berimajinasi. Kita akan masuk ke salah satu cabang ilmu pengetahuan, paling aneh, paling sulit dipercaya, dan paling penting dalam sejarah manusia. Kalau kalian pernah bertanya, apa yang sesungguhnya membentuk alam semesta? Apakah dunia ini nyata atau hanya ilusi? Maka video ini adalah tempat yang tepat untuk memulai. Tetaplah bersama kami. Karena ketika kalian mulai memahami dunia kuantum, kamu tidak hanya akan melihat dunia dengan cara yang baru, kalian akan mulai mempertanyakan segalanya. Kata kuantum berasal dari bahasa Latin yang berarti jumlah tertentu. Tapi dalam fisika, ia punya makna jauh lebih dalam. Kata ini merujuk pada gagasan bahwa di tingkat paling kecil, segala sesuatu tidak mengalir secara halus dan terus-menerus seperti yang kita bayangkan. Cahaya, misalnya. Untuk waktu yang lama, ilmuwan percaya bahwa cahaya adalah gelombang. Tapi kemudian ditemukan bahwa cahaya juga terdiri dari partikel. Partikel kecil energi yang disebut foton. Dan tidak hanya cahaya. Energi, materi, bahkan gaya pun ternyata muncul dalam paket-paket kecil yang terpisah. Inilah yang disebut sebagai kuanta. Bayangkan dunia di mana segala sesuatu tidak terjadi secara bertahap, tapi dalam lompatan. Di mana perubahan tidak bersifat halus, tapi diskret. Satu kuantum, lalu tiba-tiba yang berikutnya. Dan disinilah dunia kuantum mulai memperlihatkan wajahnya. Ini adalah alam semesta dalam skala mikroskopik. Bukan dunia yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi dunia yang justru membentuk segalanya yang kita lihat. Salah satu alasan dunia kuantum begitu sulit dipahami adalah karena ia tidak pernah kita alami secara langsung. Di kehidupan sehari-hari, benda jatuh ke bawah, waktu mengalir satu arah, dan semuanya tampak stabil. Tapi dunia kuantum tersembunyi di balik itu semua, mengatur bagaimana atom bekerja, bagaimana cahaya berinteraksi, bahkan bagaimana kita bisa berpikir. Segala hal di dunia ini, dari tubuh kita, udara yang kita hirup, hingga bintang di langit malam, tersusun dari atom. Dan atom bukanlah bola kecil padat seperti yang pernah diajarkan di sekolah. Di dalamnya, ada inti kecil yang dikelilingi oleh elektron, tapi elektron itu tidak pernah benar-benar berputar mengelilingi inti seperti planet mengorbit matahari. Justru sebaliknya, elektron berada dalam keadaan yang jauh lebih aneh. Ia tidak punya posisi tetap. Ia tidak punya lintasan pasti. Ia berada dalam awan kemungkinan. Dan cara kita memahami itu adalah lewat prinsip-prinsip mekanika kuantum. Itulah yang membuat istilah kuantum lebih dari sekadar ukuran kecil. Ia adalah cara baru dalam memandang dunia. Cara yang tidak bisa dijelaskan dengan intuisi manusia. Sebab hukum-hukum kuantum bukan lahir dari akal sehat. Ia lahir dari eksperimen, dari data yang tak bisa dijelaskan dengan teori lama. Di dunia klasik, kita bisa mengukur posisi dan kecepatan benda secara bersamaan. Tapi di dunia kuantum, hal itu tidak mungkin. Bahkan bukan karena kita belum punya alat yang cukup canggih, tapi karena hukum alam itu sendiri melarang kita untuk mengetahui semuanya secara pasti pada saat yang sama. Inilah yang dikenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg, dan ia menjadi landasan dari seluruh bangunan dunia kuantum. Kita akan membahas prinsip ini secara lebih mendalam nanti. Tapi yang ingin saya tekankan sekarang adalah ini. Dunia kuantum bukan sekadar dunia kecil. Ia adalah dunia yang berbeda. Dunia dengan aturan mainnya sendiri. Dan meskipun ia tidak terlihat, ia mengendalikan segalanya. Jika kamu merasa sejauh ini terdengar ganjil, jangan khawatir. Kamu tidak sendiri. Bahkan para ilmuwan besar seperti Einstein dan Schrödinger pernah merasa terganggu dengan keanehan dunia ini. Tapi aneh bukan berarti salah. Dunia kuantum sudah diuji dalam ribuan eksperimen. Ia adalah teori paling akurat yang pernah dibuat manusia. Dan, untuk benar-benar memahami mengapa ia muncul,
Kita harus kembali ke masa ketika hukum-hukum klasik mulai gagal menjelaskan kenyataan. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat para ilmuwan berpikir bahwa mereka harus meninggalkan hukum Newton? Apa yang membuat mereka mulai meragukan fondasi fisika yang selama ini dianggap mutlak? Disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Karena setelah ini, kita akan menyusuri sejarah dari detik pertama ketika kenyataan mulai terasa rapuh. Untuk memahami betapa revolusionernya dunia kuantum, kita harus lebih dulu memahami apa itu dunia klasik. Selama berabad-abad, fisika klasik menjadi dasar dari segala pemahaman kita tentang alam semesta. Ketika Isaac Newton memformulasikan hukum gravitasi, ia memberi kita cara untuk memprediksi gerakan benda dari apel yang jatuh ke tanah hingga planet yang mengelilingi matahari. Fisikawan klasik percaya pada prinsip keteraturan dan kepastian. Jika kamu tahu posisi dan kecepatan suatu benda, maka kamu bisa mengetahui masa depan benda itu dengan tepat. Alam semesta adalah mesin besar yang bisa dihitung. Inilah dunia yang kita kenal sehari-hari. Dunia yang bisa dijelaskan dengan matematika sederhana dan logika yang masuk akal. Dunia tempat bola yang dilempar akan jatuh mengikuti parabola yang bisa dihitung. Dunia yang terasa pasti. Tapi kemudian, para ilmuwan mulai menyelidiki hal-hal yang sangat kecil. Dan apa yang mereka temukan tidak sesuai harapan. Ketika mereka melihat atom dan partikel subatomik, semuanya mulai berubah. Elektron misalnya, tidak bisa diperlakukan seperti planet kecil yang mengelilingi inti. Ia tidak memiliki lintasan. Ia bahkan tidak punya posisi yang bisa dipastikan, sampai kita mencoba mengukurnya. Kepastian yang dijanjikan oleh fisika klasik mulai runtuh. Dan perlahan, para ilmuwan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Hukum-hukum Newton tidak berlaku di dunia mikroskopik. Salah satu bukti paling terkenal dari keanehan ini datang dari eksperimen dua celah. Dalam percobaan ini, partikel seperti elektron ditembakkan ke arah dua celah sempit. Jika kamu membayangkan partikel sebagai benda kecil, seharusnya dia hanya lewat satu celah saja. Tapi hasilnya, elektron membentuk pola seperti gelombang yang melewati dua celah sekaligus, bahkan ketika ditembakkan satu persatu. Lebih aneh lagi, ketika kita mencoba mengamati lewat celah mana elektron itu lewat, pola gelombang itu menghilang. Seolah-olah partikel tahu bahwa ia sedang diperhatikan, dan ia mengubah perilakunya. Disinilah perbedaan besar muncul. Dalam dunia klasik, realitas bersifat objektif. Ia ada, terlepas dari apakah kita mengamatinya atau tidak. Tapi di dunia kuantum, kenyataan tidak bisa dipisahkan dari pengamat. Yang kita temukan bukan benda, tapi kemungkinan, probabilitas. Dan ketika kita mengamati, kita memaksa sistem itu untuk memilih salah satu dari kemungkinan yang ada. Apakah ini berarti kesadaran kita menciptakan kenyataan, atau hanya berinteraksi dengannya? Pertanyaan itu akan kita gali lebih dalam nanti. Yang jelas, dunia klasik mulai retak. Dan retakan itu membuka pintu menuju revolusi fisika paling dramatis di abad ke-20. Tapi sebelum kita menjelajah lebih jauh ke teori-teori rumit, mari kita mundur sejenak. Mari kita kembali ke awal abad 1900. Di sanalah semua dimulai. Di saat seorang fisikawan bernama Max Planck tanpa sadar mengetuk pintu dunia kuantum untuk pertama kalinya. Tahun 1900, dunia baru saja memasuki abad ke-20. Ilmu pengetahuan sedang berada di puncaknya. Para fisikawan percaya bahwa semua hukum dasar alam semesta hampir ditemukan. Yang tersisa hanyalah beberapa detail kecil yang belum tuntas. Tapi seperti biasa, justru di detail itulah rahasia besar tersembunyi. Seorang fisikawan Jerman bernama Max Planck sedang mencoba menyelesaikan masalah yang tampaknya sederhana. Dia sedang mengamati bagaimana benda panas bisa memancarkan cahaya, atau bisa disebut radiasi benda hitam. Benda hitam istilah fisika untuk objek sempurna yang menyerap dan memancarkan semua radiasi, menunjukkan pola pancaran energi yang aneh. Tidak bisa dijelaskan dengan hukum klasik. Setiap pendekatan yang digunakan, semuanya gagal. Planck akhirnya melakukan sesuatu yang radikal. Ia mengusulkan bahwa energi tidak dipancarkan secara terus-menerus, tapi dalam paket-paket kecil yang diskret. Ia menyebut paket ini sebagai kuanta energi. Ia sendiri tidak tahu pasti apa arti fisik dari idenya.
Bahkan ia menganggap itu hanya trik matematika. Tapi dari titik inilah, lubang dunia kuantum mulai terbuka. Beberapa tahun kemudian, seorang ilmuwan muda bernama Albert Einstein memperluas ide ini lebih jauh. Ia mengusulkan sesuatu yang jauh lebih kontroversial, bahwa cahaya itu sendiri terdiri dari partikel. Ia menyebut partikel itu sebagai foton. Melalui efek fotolistrik, fenomena di mana cahaya dapat melepaskan elektron dari logam Einstein menunjukkan bahwa hanya cahaya dengan energi tertentu yang bisa melakukannya. Ini adalah bukti kuat bahwa cahaya bukan sekadar gelombang, ia juga partikel. Dunia ilmiah gempar. Sebab ini berarti cahaya adalah gelombang dan juga partikel. Dua hal yang seharusnya saling bertentangan. Meskipun menjadi tokoh penting di awal teori kuantum, Einstein sebenarnya sangat terganggu dengan keanehannya. Ia lebih suka dunia yang bisa dijelaskan secara deterministik. Tapi dunia kuantum menolak ditundukkan oleh logika sederhana. Setelah Planck dan Einstein, lahirlah generasi ilmuwan yang membentuk fondasi mekanika kuantum. Niels Bohr dengan model atomnya yang revolusioner, Werner Heisenberg dengan prinsip ketidakpastiannya, Erwin Schrödinger dengan persamaan gelombangnya. Masing-masing dari mereka menyumbang satu kepingan teka-teki. Dan ketika kepingan-kepingan itu disatukan, kita mendapatkan gambaran yang luar biasa aneh, namun sangat akurat tentang kenyataan. Inilah awal mula revolusi kuantum. Sebuah revolusi yang tidak hanya mengubah fisika, tapi juga cara kita melihat alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jika kamu merasa dunia ini mulai terdengar seperti fiksi ilmiah, tunggu sampai kamu mendengar tentang partikel yang bisa berada di dua tempat sekaligus. Hari ini, kita baru saja mengintip pintu menuju dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa kita lihat, tapi mengendalikan segalanya. Kita telah menyaksikan bagaimana hukum-hukum lama mulai goyah ketika menyentuh yang sangat kecil. Bagaimana cahaya yang kita anggap sebagai gelombang ternyata juga partikel. Dan bagaimana para ilmuwan, satu persatu, mulai menemukan bahwa kenyataan ini jauh lebih aneh dari yang pernah dibayangkan. Tapi jangan salah. Ini bukan hanya cerita tentang partikel dan persamaan matematika. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita, manusia, perlahan-lahan menyadari bahwa tempat kita di alam semesta tidak sesederhana yang terlihat. Di dunia kuantum, kepastian hanyalah ilusi. Kenyataan bergantung pada pengamat, dan batas antara ada dan tidak ada menjadi kabur. Di video berikutnya, kita akan mulai menyelam lebih dalam. Kita akan bicara tentang fenomena superposisi, keadaan di mana satu partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Dan bukan hanya itu, kita akan lihat bagaimana superposisi ini berhubungan langsung dengan kucing Schrödinger, eksperimen yang sampai hari ini masih membingungkan dunia. Jika kamu ingin memahami bagaimana kenyataan bisa bercabang dan mengapa pengamatanmu bisa menentukan masa depan, maka jangan lewatkan video selanjutnya. Kita baru saja memulai, dan apa yang akan datang jauh lebih menakjubkan.